Ada suaranya nggak? Oke, ada suaranya. Pertama nggak ada suaranya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saat ini saya ada di Sidikiyah melanjutkan untuk investigasi dan kita ingin tahu tentang aliran yang ada di dalam Sidikiyah. Karena kemarin kan belum cukup familiar ya, familiarnya ini Sidikiyah ini karena ada momentum kemarin sedikit ada permasalahan ya yang diduga yang diduga waktu itu, dan ini ramai kemarin sempat viral, makanya kita lanjut untuk investigasinya. Dan saya sudah berusaha untuk masuk di tempat seperti Baiat ya, alirannya ini seperti apa ya, udah bening ya, alirannya ini seperti apa, makanya saya akan melanjutkan yang kemarin. Untuk saat ini saya ada di dalam, di sampingnya juga ada makamnya. Saya masih ditemani, ini ada kemarin dari siapa sih namanya, lupa kemarin, Pak Kus ya? Pak Kus, ada Pak Kus ini juga menemani saya, dan alhamdulillah kita diizinkan untuk masuk. Nah, ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Pak Kus, kita berarti yang tempat pembayatan ini, Pak Kus, kita mulai live streaming ya, menyambung yang soal kemarin. Ini berarti tempat baiat itu sebetulnya di dalamnya hanya ada kayak seperti kolam ya. Kolam di atasnya, terus tingkat, terus ada menara di situ. Ada menara. Fungsi secara detail dan singkat ini masalah baiat ini seperti apa? Dan soalnya kemarin tuh Pak, ada orang ya, kita ini sedang wawancara gitu loh. Kita sedang investigasi. Saya bilang pura-pura tanya baiat, waduh ternyata banyak yang marah-marah. Wah, Arya ini nggak ngerti baiat itu apa gitu. Makanya saya itu harus pura-pura nggak tahu dulu gitu loh. Saya harus mendapat penjelasan dari Pak Kus masalah baiat gedung yang ini. Ini kan baiat ya, gedung baiat ini seperti apa? Jadi dari awal kita ceritakan dulu sekilas tentang Thoreko Sidikiyah. Oke. Jadi Thoreko Sidikiyah itu menurut buku Tanwirul Qulub itu adalah Thoreko yang pertama kali dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, baik. Dari Abu Bakar itu yang memberi gelar Asyidik, Ya. kemudian dari Sayyidina Abu Bakar sampai Ali Yazid Bustami itu namanya Thoreko Sidikiyah. Referensi ini bisa kita cari nanti di kitab yang namanya Tanwirul Qulub. Oh, baik. Di kitab Oke. Tanwirul Qulub itu disebutkan tentang Thoreko Sidikiyah. Sebelum Sidikiyah itu dulu? Yang pertama kali Sidikiyah. Jadi mulai dari Abu Bakar Siddiq sampai Ali Yazid Bustami, ya, itu namanya Thoreko Sidikiyah. Oh, Kemudian gitu. Ali Yazid Bustami turun lagi. Namanya ada Dan ini secara seperti nasab ya, ilmuannya. seperti nasab kan menurut kitab Tanwirul Qulub itu penyebutan nama Thoreko berganti-ganti sesuai waktunya. Oke. Jadi yang ada dinisbatkan kepada, misalkan kalau Sidikiyah kan dinisbatkan kepada Abu Bakar Siddiq. Nanti ada Kholwatiyah, ada Syatoriyah, ya, itu kan dinisbatkan kepada guru-gurunya itu ya. Ada Mujaddadiyah, ya, ada Kholidiyah kan begitu. Tapi dari semua urutan itu, dari versi informasi kitab Tanwirul Qulub, yang pertama itu adalah Thoreko Sidikiyah. Dan berganti gitu. Arti dari baiat, pengertian di sini apa? Baiat itu sebenarnya hanya janji ikrar. Berarti Jadi sama seperti TNI dan Polri ketika dia dibaiat ya, atau dia berikrar ya sama untuk dengan NKRI. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Jabatan kan juga gitu. Cuma ini berbiatnya kan mereka ini terkait jabatan, ya kan, terkait apa itu di Polri, apa itu sumpahnya kan begitu ya. Betul. Nah di Thoreko itu adalah Pak di Thoreko Sidikiyah apa yang dijanjikan, satu, berjanji mau, ya. Yang kedua, sanggup berbakti kepada Rasul. Yang ketiga, sanggup berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, sanggup berbakti kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima, sanggup cinta tanah air Indonesia, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua, ya, kepada sesama manusia, dan kepada ubul waton. Ya. Terus yang berikutnya, sanggup
berbakti kepada negara Republik Indonesia. Nah, kemudian sanggup mengamalkan Toreko Sidikiyah, terakhir sanggup menghargai waktu. Jadi ada delapan kesanggupan, termasuk zikir ketika diberikan itu dia sanggup mengamalkan ilmu yang telah diberikan, sanggup berzikir. Oh gitu. Prinsipnya harus seperti itu. Ini kira-kira tahun berapa ini sendiri? Ini Yang tempat khusus untuk pembayatan. tempat bayat ini yang pertama kali itu ada di dalamnya Pak Yoyo sebelah sana, yang pertama kali sekitar tahun 70-an ya pertama. Kemudian yang kedua dulu ada di daerah sini tapi masih belum permanen. Sebentar, ini sambil dicasin di sini. Sambil jalan nggak Pak? Daripada nanti mati. Saya sampai ke krisis listrik. Kemudian kalau ini sekitar tahun mulai dibangun sekitar 80-an. Ini ya, saat ini sudah di beberapa wilayah ada beberapa tempat pembayatan. Selama ini yang terdaftar kurang lebihnya ada 140 di seluruh Indonesia ya tersebar. Syaratnya 5 yang tadi itu ya? Iya. Tapi diharapkan Pak Yai mempunyai program namanya program 2000 Jamiatul Nidaqiri. Jadi beliau mengharapkan karena dari warga yang 5 juta ini nanti kan ini beranak pinak juga kan, ya kan? Nah, memang beliau tidak mengatakan target waktunya kapan, tapi beliau mencanangkan di Nusantara ini harapannya 2000 ada bangunan seperti ini. Jadi pemirsa, mengenai bayat ini ternyata saya kemarin itu sempat salah paham. Saya sempat berpikir negatif. Saya pikir ada seperti orang ISIS dia berbayat, ada orang jihadi. Mungkin karena itu ada di biasa ya edukasi tentang radikalisme ya. Mungkin saya mengarahnya ke sana. Sisi negatif saya berpikir tentang Sidikiyah. Ternyata pembayatannya berbeda sekali. Ini sangat Indonesia sekali, sangat NKRI sekali. Boleh kita lihat yang lain? Boleh silakan. Nanti kita di sana bisa melihat tentang 8 kesanggupan. Jadi sebelum masuk mereka itu dijanji untuk mau melaksanakan 8 kesanggupan. Gitu, yang ditekan tadi. Nah, kemudian setelah dibayar, sebenarnya dari ajaran zikir itu diharapkan simpulannya hanya 2. Manunggalnya kepada Allah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada sesama manusia. Jadi ketuhanan dan kemanusiaan. Sebenarnya Ini biasanya tempat nggak boleh tempat umum masuk nggak bisa. iya, ini adalah tempat yang Ini khusus. tempat khusus untuk menjalankan sesuai dengan visi misi yang ada di sini. Dia seperti pembayatan. Jadi kalau orang yang tidak dibayar tidak bisa masuk sini. Sebentar, suaranya kok banyak yang komen kecil ya? Ya? Suaranya kok banyak yang komen